keperluan ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Termasuk persekutuan semacam ini. Nggak usah takut, ada hujan kemurahan Tuhan. Amin. Ayo para hamba Tuhan, ini rahasia saya dari guru saya. Setiap berkat yang saya terima, selain perpuluhan, selain ini semua, saya tabung juga untuk perjalanan saya memberitakan firman. Ya, saya tidak sombong, sejak saya pengerja, tidak ada sidang jemaat, saya selalu ada berkat. Kalau ompong guru saya menyuruh, kamu ke Kalimantan, tidak pernah diberi ongkos. Saya pengerja, tidak ada jemaat. Tapi saya selalu siap. Satu waktu, saya memang tidak ada uang. Ke ujung pandang. Ya, saya tidak ada uang, betul-betul. Tidak ada uang sama sekali. Waduh, bagaimana? Saya berdoa saja gimana. Tahu-tahu kapal mau berangkat loh. Saya ditelepon. Ya, ditempel di kantor waktu itu di Jawa. Tiket bisa lebih satu tiketnya. Bisa kamu ke sini? Wah, sudah. Tidak siap pakaian seragam apa. Ya untung ada kakak saya yang badannya hampir sama dengan saya. Ya, waktu itu sangkur juga. Udah saya bawa semua. Nah, itu bisa berangkat. Tuhan memberkati hewan-hewan. Artinya Tuhan memberkati kita untuk keperluan ibadah pelayanan di tempat masing-masing, maupun untuk persekutuan fellowship semacam ini. Kalau berkat Tuhan untuk fellowship, berkat Tuhan untuk ibadah kita makan, berarti kita makan rumput. Kalau semua berkat kita terima, wah untuk ini. Loh, mau fellowship enggak ada, untuk keperluan di gereja enggak ada. Wah, makan rumput itu. Bukan makan nasi itu, makan rumput. Jangan. Biarlah untuk ibadah juga kita memuliakan Tuhan. Amin, sagu. Bergantung pada hujan. Tadi diumumkan Jakarta, saya tergetar juga. Jakarta ini. Ya, soalnya ada yang bilang istri saya selalu, siapa suruh datang Jakarta. Nah, itu. Wah, Jakarta ini dahsyat ini. Tapi ini firman sudah mengawali. Hujan kemurahan, tidak bergantung pada siapapun. Hujan kemurahan Tuhan. Cukup untuk menyelenggarakan ibadah pelayanan. Persekutuan semacam ini. Tuhan memberkati. Inilah jejak pertama. Ini jejak pertama. Pengikutan pertama, langkah pertama. Ikuti jejaknya Tuhan, kematian dan kebangkitan. Itu bagikan di lembah, di gunung. Kita bergantung pada hujan. Hujan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang tahap kedua, langkah kedua. Mengikuti suaranya. Selain ada jejaknya, firman pengajaran itu mengajarkan jejaknya Tuhan. Memang sakit bagi daging, mati dan bangkit. Tidak ada lain. Nggak ada, kalau tidak mau mati, tidak bisa ikut Yesus. Buta. Orang tidak mau pengalaman kematian, buta. Hidup dalam dosa, buta. Harus keluar dari dosa. Amin. Jejak kematian. Baru jejak kebangkitan, hidup benar. Yang kedua, mengikuti suaranya. Suara Tuhan. Ya, Yohanes 10, Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 4. Yohanes pasal 10 ayat 4. Mengikuti suaranya. Mari. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Mengikuti Yesus, karena mereka mengenal suaranya. Berarti mengikut suaranya. Mengikuti suaranya. Ya, mengikuti suaranya. Saudara yang dari desa seperti saya ini jelas tahu itu. Ya, pernah menggembalakan, mungkin saya menggembalakan IT biar tidak banyak di rumah, pernah. Tahu suaranya. Ya, kalau suara lain dia agak kaget. Tapi kalau suara gembalanya ya dia tahu. Ya, ini suara, mengikuti suara gembala, suara Tuhan. Ini yang kedua. Langkah kedua. Setelah mengikuti jejaknya, tapak kakinya. Nah, sekarang ikuti suaranya. Mengikuti suaranya Tuhan. Artinya mengikuti suara gembala, suara Tuhan, suara gembala. Artinya mendengar dan dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Firman penggembalaan, suara gembala. Itu firman penggembalaan. Tadi malam sudah saya sebutkan, firman penggembalaan adalah firman pengajaran yang benar, yang dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala. Untuk disampaikan kepada sidang jemaat, secara terus menerus, continue.
Bukan comot, bukan. Secara terus menerus, continue. Dan diulang-ulang dengan setia sebagai makanan bagi sidang jemaat. Nah, domba-domba itu, domba-domba kelebihannya memama biak. Diulang lagi, diulang. Makanya firman penggembalaan itu diulang-ulang. Nggak bisa memanggil aja, sini. Wah, masih, sini, sini. Ada domba-domba yang masih mungkin telinganya, sini, sini. Diulang lagi, sini, sini. Baru, oh iya. Mungkin tadinya, sini, dia lagi begini. Firman disampaikan, mungkin dia lagi begini. Tapi satu waktu saat diulang, oh pas dia ikut. Ini firman penggembalaan. Dipercayakan kepada seorang gembala, tanggung jawab. Tadi dalam doa pembukaan Bapak Andri, gembala itu malaikat sidang jemaat. Tuliskan kepada malaikat jemaat Efesus, malaikat sidang jemaat. Bertanggung jawab. Ini firman penggembalaan saja. Jadi ikuti, mendengar dan dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Ada dua hal yang harus dijaga dalam penggembalaan, yang harus ekstra hati-hati. Di dalam penggembalaan ini mengenai suara gembala ini. Ada dua hal yang harus dijaga. Ini, jadi firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar. Rekan gembala, saya nomor 1 Wijaya, jangan memberi racun bagi sidang jemaat. Jangan memberi firman pengajaran yang tidak benar. Racun, jangan, mati domba-domba. Firman pengajaran yang benar, makanan yang sehat, makanan yang benar yang diberikan. Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Ada dua hal yang harus dijaga. Pertama, Hosea 8. Ayat 12, ayat 11, 12. Hosea 8, 11, 12. Ini dari dalam. Hati-hati. Dalam kandang penggembalaan, dalam sistem penggembalaan. Dua hal yang perlu dijaga ekstra. Dijaga ketat. Ini dari dalam. Hosea 8, 11, 12. Mari. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah. Memperbanyak mezbah. Bagus. Memperbanyak pelayanan. Ya. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Lah. Makin melayani, makin berdosa. Lah. Kenapa? 12 jawabannya. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Ini dari dalam. Firman penggembalaan yang benar, pengajaran yang benar disampaikan di dalam penggembalaan oleh seorang gembala. Tapi pelayan-pelayan Tuhan, domba-domba merasa asing. Nah, ini yang pertama. Yang dijaga jangan asing. Jangan asing, jangan menolak terhadap firman penggembalaan yang benar. Firman pengajaran yang benar. Firman penggembalaan yang benar. Berdasarkan pengajaran yang benar. Jangan asing terhadap firman penggembalaan yang benar. Jangan asing. Jangan menolak. Sebab akibatnya sekalipun membangun mezbah, melayani, sekalipun memperbanyak pelayanan, tetapi tadi istilahnya apa? Tetapi menambah dosa, justru menambah dosa. Pelayanan tanpa firman, dosa itu, pembuat kejahatan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, masuk surga, tetapi orang yang melakukan kehendakku. Pada hari terakhir, aku berterus terang, banyak orang berseru, aku bernubuat, aku mengusir setan, aku ini. Tetapi aku berkata, aku tidak kenal kamu. Enyahlah engkau, pembuat kejahatan. Pelayanan tanpa firman pengajaran yang benar, tanpa firman penggembalaan, tanpa komando yang benar, itu adalah menambah dosa. Menambah dosa. Ayo sidang jemaat, domba-domba, perhatikan. Kalau sudah disediakan firman penggembalaan yang benar, jangan asing, jangan menolak. Semakin kita melayani tanpa firman penggembalaan yang benar, tanpa firman pengajaran yang benar, betul-betul hanya menambah dosa. Menambah dosa. B, dua hal yang harus dijaga. Perhatikan, ayo para gembala sungguh-sungguh dalam mempersiapkan firman pengajaran. Jangan kasih racun jemaat. Tadi malam jangan kasih rumput dari rafia palsu. Wah, makanya banyak jemaatnya yang tola-tole. Ya. Saya sudah bersaksi ya, waktu ke New Zealand lihat
Domba-domba di atas gunung semua tunduk. Karena rumputnya asli. Jadi tidak perlu sampai makan rumput. Wah, tidak perlu, tinggal tunduk. Tapi coba kalau kasih rumput palsu dari tali rafia. Wah, lihat-lihat yang lain. Nah, jangan salahkan kalau lihat-lihat yang lain. Sebab gembalanya, nanti kalau dia lihat yang lain, pemberontak. Nah, padahal gembalanya yang salah. Jangan. Ayo sediakan makanan yang sehat. Amin. Makanan yang sehat. Biar domba-domba menghargai. Domba-domba, ingat. Kalau sudah ada makanan sehat, jangan asing. Ngeri. Menambah dosa. Apa yang kau lakukan hanya menambah dosa. Di luar firman penggembalaan yang benar. Pengajaran yang benar. Yang kedua, B. Apa yang harus dijaga? Yohanes 10 ayat 5. Dari luar. Ini dari dalam tadi. Gembala sudah mempersiapkan firman tapi kita acuh tak acuh. Firman yang benar tapi acuh. Bahaya. Sekarang dari luar, pengaruh luar, hati-hati juga. Dari luar kandang. Yohanes 10 ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Iya. Yang B, jangan mendengar suara asing dari luar. Suara asing dari luar. Sama dengan suara-suara yang tidak senada. Tidak senada dengan firman penggembalaan. Tidak sama dengan firman penggembalaan. Itu suara asing. Loh kok gini ya? Loh kayak diajar begini mulai dulu. Loh kok begini? Jangan dengar itu. Hati-hati. Jangan, saya kuat. Wah berarti bukan bayi. Di luar tangan Tuhan. Saya punya filter bukan bayi. Salomo hebat. Punya filternya double berapa itu hikmatnya. Tapi bisa ikut ajaran asing. Makanya kalau sih ditanya, kenapa sih om kok eksklusif sekali ini? Loh, Salomo aja KO, apalagi Wijaya. Makanya saya tidak berani. Kan kita ada filter. Enggak. Saya baca Alkitab tidak berdasarkan rasio otak. Salomo filternya sudah menumpuk-tumpuk itu. Hikmatnya tidak ada yang menandingi. Tapi ajaran palsu itu bahaya. Tidak terasa. Mungkin pertama istrinya, Mas. Mungkin Mas atau Abang. Atau apa manggilnya itu. Bahasa asingnya aku tidak tahu. Itu. Wah, kita ketawain. Saya. Kuat saya. Lama-lama dia tidak sadar sudah ada di sana. Sudah ada di sana. Sungguh-sungguh. Coba saudaraku di suatu ruangan. Kasih bau sedikit-sedikit. Bau sedikit. Kok saudara bergurau. Sudah bau di dalam tapi bergurau. Orang luar masuk. Betul ya? Betul? Nah, karena sudah biasa. Tidak sadar. Perasaannya sudah tumpul. Tidak peka lagi. Pertama peka dia. Wah, apa ya? Wah, lama-lama ke sana. Oh, enggak bisa, saudaraku. Enggak bisa. Jangan dengar suara asing. Suara yang tidak senada dengan firman penggembalaan yang benar. Tidak senada, tidak selaras, tidak sama. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemberitaan firman yang lain. Ajaran-ajaran lain. Dalam bentuk suara asing itu dalam bentuk ajaran-ajaran yang berbeda. Yang lain dengan yang kita sudah terima. Jelas-jelas beda kok. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 3, 5,9. Jelas beda. Tidak apa-apa. Tidak naik kelas bukan tidak apa-apa. Tidak naik kelas. Kalau terus saudara bilang 3 tambah 3, 6. Ini yang kita dengar selama ini. Lalu ada ajaran baru. 3 tambah 3, 5,999999999. Selisih sedikit. Lalu kita pertahankan. Tidak naik kelas seumur hidup. Tidak sampai Yerusalem baru. Sudah menyimpang. Loh, jangan main-main. Saya tidak mau spekulasi untuk jemaat. Untuk diriku, keluargaku. Untuk jemaat. Saya cari yang safe. Amin, saku. Safe. Betul-betul. Ayo kita sebagai gembala. Cari yang sungguh-sungguh. Bukan berarti ini yang paling hebat. Tidak. Cocokkan dengan Alkitab. Ini yang paling hebat. Amin. Nah, cocokkan.